Alhamdulillah kita sudah membaca surat Al-Kahfi pada malam hari ini dan nanti bisa dilanjutkan qiraatnya karena disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi di malam dan hari Jumat. Bapak Ibu sekalian, untuk malam kali ini kita akan mengkaji dengan tema di kitab Riyadhus Shalihin ya. Bisa di-download itu materinya di Play Store, aplikasi kitab Riyadhus Shalihin tapi pakai bahasa Arab. Dia bisa diinstal di situ, dan insya Allah kita akan mengkaji di situ di bab pertama ya, tentang bab ikhlasu wa ihdarun niyati fi jam'il a'mali wal aqwali al barizati wal khafiyati. Sebelumnya untuk mukadimah kita sedikit memperkenalkan tentang kitab Riyadhus Shalihin ini yang dikarang oleh Imam Nawawi ya. Nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sekilas tentang biografi penulis buku ini. Beliau lahir di abad ke-7 ya, 631 Hijriah. Itu jauh dari abadnya masanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari itu kan di abad ketiga. Jadi sekitar 4 abad, 400 tahun. Kemudian beliau sejak kecil sudah mulai rajin dalam menuntut ilmu. Bahkan beliau hafal Quran sebelum balik. Sudah hafal Quran. Kemudian beliau meneruskan di usia 18 tahun beliau belajar ilmu. Dan beliau termasuk orang yang tekun dalam belajar. Bahkan dalam sehari beliau mengikuti kajian itu 12 salakoh. Sehari ngaji 12 kali. Kita ngaji seminggu sekali Pak ya. Sehingga sudah dipastikan ya, ilmu yang diserap itu banyak. Kalau seminggu berarti berapa kali? 12 kali 7 udah berapa? Maka beliau termasuk orang yang usianya pendek, sekitar 40 tahun ya, tapi karyanya luar biasa. Dan beliau termasuk orang yang ulama yang tidak menikah ya. Disebut sebagai ulama al-uzzab, ulama yang membujang ya. Beliau jadikan hari-harinya itu buat ibadah, malamnya buat ibadah juga. Dan beliau termasuk disebut sebagai ulama yang zuhud. Sehingga dalam mukadimah buku kitab ini beliau menyampaikan sebuah kalimat yang menjadi kalimat bagi para pencari akhirat ya. Inna lillahi ibadul futana. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunia wa khafu fitana. Hamba-hamba yang cerdas itu adalah hamba-hamba yang mereka meninggalkan dunia karena takut fitnah. Artinya tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan, tapi ditinggalkan karena takut fitnah. Maka beliau dalam kehidupannya itu orang yang zuhud dan warok. Pernah suatu saat beliau dipanggil oleh seorang raja di zaman itu. Kemudian beliau suruh menandatangani sebuah fatwa ya, supaya fatwa ini bisa dipakai oleh penguasa untuk menjalankan misinya. Nah, setelah beliau melihat dibaca ternyata ini fatwa ini berisi kezoliman ya. Maka beliau kemudian menolak, saya tidak mau tanda tangan fatwa ini. Kemudian sang raja mengatakan, semua jabatan yang menempel pada dirinya dicabut. Tapi apa jawab kata pembantunya? Ini orang nggak punya jabatan. Jadi untuk apa
untuk apa mau dicabut jabatannya, karena nggak punya jabatan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah orang yang dalam hal jabatan beliau tidak punya, tetapi pengaruhnya luar biasa ya. Sehingga ketika mau dihukum sang raja segan ya, karena ini orang yang jelas tidak menginginkan tentang dunia, karena sangat zuhudnya sekali. Dan beliau banyak karyanya, di antara karyanya mungkin barangkali yang sering kita baca ada Arba'in Nawawi ya, yang 40 hadis itu. Sehingga nanti ini sebetulnya kitab beliau ini menjadi kurikulum dalam belajar hadis ya. Kalau bagi pemula itu belajar hadis dimulai dari kitab Arba'in Nawawi 40 hadis. Nanti meningkat baru kitab ini Riyadhus Shalihin ini menjadi tingkat kedua. Dan beliau tulis buku ini di dalam mukadimah beliau mengatakan bahasanya kitab Riyadhus Shalihin ini adalah beliau tulis itu dengan metode seperti Imam Bukhari ya. Jadi beliau tulis judul, kemudian setelah itu beliau tulis ayat-ayat yang berkaitan tentang materi bab yang beliau tulis itu. Maka sebelum hadis beliau tulis, kemudian beliau menulis ayat. Jadi ayat dulu kemudian baru hadis. Dan itu juga yang sama ditulis oleh Imam Bukhari ya. Beliau juga begitu. Nanti kalau mau Bapak Ibu sekalian membaca kitab Sahih Bukhari itu mesti di atasnya ada ayatnya, kemudian baru hadis. Termasuk Imam Nawawi juga begitu. Nanti setiap bab-bab itu beliau tulis ayat kemudian baru hadis. Ini menunjukkan bahasanya bahwa ilmu itu sumbernya hanya dua itu ya, Al-Quran dan hadis. Dan di dalam kitab ini juga beliau hanya mencantumkan bab, ayat dan hadis ya, tidak ada sarahnya. Kemudian oleh para ulama setelahnya itu kemudian disarah, dijelaskan. Kalau mau membaca kitab Riyadhus Shalihin itu ada yang sudah dibukukan, ada sarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, ada 4 jilid yang beliau menjelaskan tentang sarah kitab ini dalam sebuah rekaman, dan kemudian oleh muridnya ditulis rekaman itu kemudian dijadikan buku. Dan beliau mengatakan bahasanya di dalam mukadimahnya bahwa kitab ini itu ada dua fungsinya ya. Satu adalah saikun ilal khairi ya. Jadi beliau nulis kitab Riyadhus Shalihin ini adalah dalam rangka untuk menjadi supir ya. Saik itu kan supir. Kalau mobil itu kalau nggak ada supir itu kan nabrak-nabrak ya. nggak bisa jalan, mungkin nggak ada yang nyetir, ada lubang. Maka kitab ini beliau ini jadikan sebagai supir. Untuk apa? Ilal khairi, menuju kepada kebaikan. Maka kalau lihat judulnya kan Riyadhus Shalihin itu artinya kan riyad itu artinya kebun, taman. As-Shalihin itu adalah orang-orang soleh. Jadi beliau ingin bahasanya kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, bacalah kitab saya ini. Karena Anda akan dibimbing, akan disetir oleh kitab ini untuk menjadi orang yang soleh. Yang kedua adalah hazizan ilal ma'asi ya, atau ilal syarr, untuk membentengi orang-orang dari kemaksiatan. Jadi sudah pas nih supaya orang itu, manusia itu kalau membaca kitab ini dia tidak akan sesat, pasti akan sampai kepada kebaikan dan akan terhindar dari kemaksiatan. Maka bagus kalau kita mau membaca buku ini, karena nanti kalau kita lihat bab-babnya itu luar biasa sekali ya. Rata-rata ini membahas tentang adab, tentang akhlak. Maka para ulama menyebutkan kitab ini itu dimasukkan dalam bab tentang ar-riqu ya. Riqu artinya sesuatu yang melembutkan hati. Jadi kalau hati ini kita ingin lembut, ingin mudah, maka bacalah kitab ini supaya kita mendapatkan banyak pelajaran dan banyak ilmu dan adab dan akhlak yang baik. Di bab pertama beliau
bahas tentang bab tentang ikhlas wa ihdarun niyati fi jami'il a'mali wal aqwali al barizati wal khafiyati. Saya bacakan judulnya dan nanti kita sedikit membaca dan membahas apa yang ditulis oleh beliau ini, sehingga nanti kita bisa utuh memahami apa yang ingin beliau sampaikan kepada kita. Artinya bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di dalam semua amal dan perbuatan dan perkataan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ikhlas dan menghadirkan niat di semua amal dan perkataan atau ucapan yang nampak dan yang tersembunyi. Karena amal kita ini kan kalau dalam syarah ulama itu kan dibagi tiga ya. Ada amalul qalbi, amalan hati. Yang kedua adalah amalul jawarih. Kemudian yang ketiga adalah amalul aqwal ya, atau lisan. Jadi itu yang menjadi sumber amal manusia itu. Maka tatkala manusia itu beramal, maka hendaknya dia bisa ikhlas dan menghadirkan niat. Al-ikhlasu huwa, apa itu ikhlas? Beliau menjelaskan al-ikhlasu huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil qasdi wa huwa ayyuridul abdu bi ta'atihi at-taqarrubi ilallahi duna syai'in akhar. Ikhlas itu adalah memurnikan atau mengesahkan ya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksud, memurnikan amal itu untuk Allah dengan maksud, artinya bahwa maksudnya orang itu beramal itu ya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ayyuridal abdu, yaitu maksudnya adalah bahwa seseorang hamba itu dia berkeinginan, berkehendak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati Allah dengan cara at-taqarrub, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sesuatu yang lain. Jadi orang melaksanakan taat kepada Allah itu tanpa ada sesuatu yang lain, tanpa ada tujuan yang lain, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Oleh karena itu niat itu ketika kita beramal itu hendaknya diniatkan dalam tiga hal ya, yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam syarahnya. Yang pertama adalah seseorang itu ketika beramal dia meniatkan untuk Allah, biniyatillahi ta'ala. Jadi kalau kita mau, misalnya mau taklim begini ya niatnya untuk Allah lillahi ta'ala. Yang kedua biniyati, dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belajar itu kan diperintahkan. Ya enggak, Pak? Disuruh belajar kita kan. Ya, banyak ayat yang membahas untuk kita belajar. Bahkan kalau dulu di dalam kalimat orang soleh itu utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Jadi menuntut ilmu itu ya dari mulai diayun, lahir itu diayun sampai dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu belajar itu, maka tidak ada batasan waktu ya. Dan itu dicontohkan oleh para ulama di zaman dahulu. Bagaimana cara kita ngajari anak yang baru diayun lahir itu? Bahkan kalau kita membaca karangan para ulama tentang tarbiyatul atfal itu, bahkan sebelum lahir pun sudah diajari ilmu kan ya, karena bayi itu kan di usia 4 bulan itu sudah dia beruh dan dia sudah bisa merekam
Maka banyak hari ini ulama yang menyampaikan bahwa ketika ibu hamil itu harus banyak didengarkan hal yang baik-baik, termasuk Quran ya. Ibunya harus suka dengarkan Quran. Kenapa? Dia sudah bisa merekam apa yang ada di luar. Ketika lahir sudah pasti ya. Nanti lahir itu juga diajari tentang di antara tarbiyahnya adalah ya lahir kemudian diazani di telinga kanan, kemudian dikomai di telinga kiri. Itu sebuah ilmu ya, bahwa bayi itu sebelum dia dengar apa-apa, maka dia saat dia lahir yang paling didengar paling duluan adalah suara azan ya, yang isinya adalah kalimat tauhid, tentang syahadat, tentang sholat, tentang kemenangan. Itu dia rekam ya. Kemudian juga iqomah gitu. Kemudian ada tarbiyat tentang setelah itu, kemudian ada sunnah untuk diberi nama di hari ketujuh atau di hari pertama, kemudian diakekahin, kemudian dicukur. Itu semua adalah merupakan tarbiyah pendidikan ilmu yang semuanya punya nilai pengaruh besar terhadap bayi, terhadap anak. Sampai kemudian dewasa, kemudian tahapannya sampai kemudian umur 2 tahun. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu mengajari bayi itu supaya dekat dengan Quran itu mulai didengarkan murotal ya. Jadi 1 bulan itu 1 juz. Jadi butuh berapa tahun Pak 30 juz itu? 2 tahun setengah Pak ya. Butuh 2 tahun setengah ya untuk mendengarkan Quran. Dengari aja itu. Maka yang masih punya bayi itu ya coba diberikan MP3 atau 1 bulan 1 juz supaya dia rekam Quran gitu. Dan insya Allah pengaruhnya besar sekali itu. Nanti setelah 2 tahun setengah baru mulai berbicara, kemudian baru mulai diajari, ditalaki oleh ibunya, oleh bapaknya tentang surat-surat pendek itu. Itu pengaruhnya besar sekali. Apalagi kalau sudah besar ya, sudah belajar itu. Jadi itu semuanya adalah nilai pendidikan ya. Ada masa-masa di mana anak itu di usia, ada namanya nanti usia atiflu mubakiro, ada tiflu mutaakhiro ya. Masa kanak-kanak awal dini dan masa kanak-kanak akhir. Bahkan di usia balik itu mestinya sudah sangat bisa mandiri ya. Kalau Quran kan menyatakan usia balik itu kan usia pernikahan ya. Tapi apakah kita siap balik meninggalkan anak kita? Kayaknya belum ya. Jadi maka masih jauh ya, pendidikannya. Sampai kemudian dewasa, bahkan sampai usia 40 tahun juga begitu. Quran juga membahas tentang usia 40 tahun. Itu mestinya orang sudah mulai dekat dengan Allah ya. Bakti kepada kedua orang tua itu. Sampai kemudian meninggal juga masih diajari ya, disolatkan dan seterusnya. Itu karena ya itu semua harus diniatkan bahwa ini adalah bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diniatkan untuk itu, maka itu sudah benar niatnya, ikhlas lillahi taala. Kemudian yang ketiga adalah seseorang itu ketika dia berniat itu ya dengan niatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua hal yang baik itu kan yang disalihkan adalah ibadah ya. Maka ketika kita beramal apapun itu hendaknya diniatkan untuk ibadah kepada Allah ya. Jadi 3 keadaan tadi itu sudah masuk ke dalam niat ikhlas lillahi ta'ala. Ketika dia menghadirkan niat itu di dalam hatinya, ketika beramal dihadirkan, maka itu sudah menjadikan niatnya lillahi ta'ala ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini beliau sebutkan ayatnya sebelum menyampaikan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah
wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina, ya, dalam keadaan mukhlis, tadi ikhlas lillahi ta'ala, niat untuk Allah, niat menjalankan perintah Allah, niat untuk beribadah, lahuddin baginya din, hunafa yang lurus, wa yuqimus shalah, dan mereka juga mendirikan salat, wa yutuz zakata, dan mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Penjelasannya, beliau menjelaskan wa ma umiru ahlul kitabi wa ghairihim illa bi ibadatillahi wahda la syarikalah. Jadi ayat ini artinya adalah bahwasanya tidaklah diperintahkan ahlul kitab, ya. Ahlul kitab itu siapa, Bapak? Ya, Nasrani dan Yahudi, ya. Kenapa disebut sebagai ahlul kitab? Karena mereka diberikan kitab, ya, punya kitabnya, masih ada kitabnya itu. Maka kan agama itu ada dua, ada agama samawi dan agama duniawi. Samawi itu berarti kan memang dari langit, ya, artinya memang itu mereka dulu ada nabi yang diutus. Yahudi dan Nasrani itu kan ada nabinya, kan. Kalau agama dunia, ya, yang dibuat oleh manusia ini, kan, seperti Hindu, Buddha, itu kan agama buatan manusia, ya. Nggak samawi, nggak ada kitabnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ahli kitab itu, ya, Yahudi dan Nasrani. Jadi nanti banyak hukum yang berkaitan tentang ahli kitab, ya, termasuk nanti tentang pernikahan. Boleh nggak menikah dengan ahli kitab? Boleh nggak kita makan 9 ahli kitab? Mampir ke rumahnya orang Nasrani dikasih ayam, boleh nggak makan? Ini ayamnya dia sembelih sendiri atau dia sembelih orang lain? Ya, ya, kalau dia nyembelih karena dengan baca Bismillah, ya halal, gitu. Dia beli pasar. Itu kan berarti sudah, kalau di pasar ini kan sudah keumuman, ya, karena pasar itu yang motong itu mayoritasnya muslim atau enggak, kan, ya. Tapi kalau mayoritas muslim berarti kan, ya, secara zon umumnya bahasanya disembelih dengan nama Allah. Maka kalau di negara-negara barat itu kan justru yang dicarikan label halalnya, kan. Kenapa? Karena mayoritasnya kan kafir, ya, kan. Maka dicari yang label halal. Tapi kalau di Indonesia kan mayoritasnya muslim. Maka dulu ada yang yang menyampaikan mestinya di Indonesia ini dibuat labelnya bukan halal tapi haram. Kenapa? Kamu itu saya kan muslim, kan, mestinya yang haram itu harus dilabelin, gitu. Kalau di dunia barat kan yang labelnya kan halal, kenapa? Karena mayoritasnya kan kafir, kan, yang dilabeli yang halalnya itu. Tapi kalau muslim kan dibalik, mestinya labelnya bukan label halal tapi apa? Haram. Nah, kalau halal berarti kan kita ini mayoritasnya berarti haram semua. Itu kayaknya yang dulu yang saya dengar itu MH Najib, dia menyarankan ke MUI itu membuat, mestinya yang dibuat bukan label halal, label haram, karena mayoritasnya kan muslim bukan kafir. Dan ini juga berkaitan tentang lain alur kitab, ya. Jadi Nasrani dan Yahudi, dan alur kitab ini, ya, mereka sudah masanya itu sudah habis, ya. Setelah diutus Nabi Muhammad itu sudah selesai, ya. Sudah nggak berlaku lagi. Tapi mereka tetap masih meneruskan, maka disebut sebagai alur kitab. Wa ghairihim, dan yang lainnya, ya termasuk kita ini, illa bi ibadatillahi wahda, kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah wahda, ya, tok atau saja, ya, kepada Allah saja, enggak kepada yang lainnya. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya, ya.
Yang lawannya tauhid kan syirik. Jadi murni kepada Allah. Wa iqamis shalah, dan mereka juga diperintahkan untuk mendirikan sholat. Maka di Alkitab juga ada sholatnya. Wa ita'iz zakah, dan untuk menunaikan zakat, dari kata ata dan ita ya. Jadi memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Wal hunafa'u hum al-ma'iluna an jami'il adiyani ila dinil Islam. Kemudian kalimat hunafa yang diartikan dengan agama yang lurus, ya, hanif, agama yang lurus, itu adalah hum al-ma'iluna an jami'il adyan ila dinil Islam, yaitu orang-orang yang mereka cenderung ya dari semua agama kemudian kembali kepada agama Islam. Jadi orang-orang yang mereka meninggalkan agama-agama lain kemudian mereka lebih memilih kepada agama Islam. Maka dari mulai Rasul pertama itu ya semuanya sama agamanya Islam, hanif, lurus, semuanya ditugaskan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka disebut sebagai muslim sampai kita hari ini ya. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, ai al-millatu mustaqimah, yaitu milah itu jalan atau agama yang lurus. Wa qala ta'ala, kemudian juga ayat yang kedua beliau menyampaikan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalahu taqwa minkum. Al-Hajj ayat 37. Tidak akan sampai selama-lamanya kepada Allah luhumuha ya, lahmud, daging. Ini membahas tentang sembelihan hewan kurban ya ketika Idul Adha itu, bahwasanya yang sampai kepada Allah itu bukanlah dagingnya, wala dima'uha, dan juga tidak pula darahnya ya. Walakin, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, yaitu takwa di antara kalian. Ini artinya adalah la yasilu ilallahi luhumul hadiya wa duhaya. Artinya selamanya tidak akan sampai kepada Allah itu daging-daging dari sembelian dan daging-daging dari hewan kurban. Wala dima'uha, dan juga tidak sampai pula darahnya ya. Walakin, akan tetapi yasiluhu minkum an-niyah wal ikhlas. Akan tetapi yang sampai kepada Allah di antara kalian adalah niat dan ikhlas ya. Ini kembali kepada niat lagi ya, bahwa niatnya itu yang sampai kepada Allah. Kalau orang menyembelih hewan kurban itu berkurban niatnya untuk Allah, ibadah kepada Allah, atau niatnya untuk menjalankan perintah Allah dan ikhlas, maka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas mengatakan, kana ahlul jahiliyati yaltahiruna al-baita bidima'il badani. Jadi ayat ini ada sejarahnya. Kenapa turun ayat ini? Itu karena diantaranya dulu orang-orang jahiliyah itu, mereka kalau menyembelih hewan kurban itu darahnya dilumuri ke Ka'bah ya. Darahnya itu buat lumuran di Ka'bah. Karena mereka yakin ini darahnya bisa sampai ya. Fa'aradal muslimuna ayaf'alu dzalika. Kemudian orang-orang muslim juga ingin berbuat seperti itu. Mereka ingin seperti orang-orang kafir itu. Jadi darahnya itu dilumuri ke Ka'bah. Fanuzilat hazil ayah, kemudian turun ayat ini. Jadi diingatkan bahwasanya tidak akan sampai meskipun darahnya itu ditaruh di Ka'bah itu,
dilumuri, tapi nggak akan sampai kepada Allah. Yang penting itu niatnya. Niat orang menyembelih kurban itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, qala ta'ala qul in takhfu ma fi sudurikum aw tabduhu ya'lamuhullah. Ali Imran ayat 29, beliau menyampaikan ayat ini, katakanlah in tahfu, jika kalian sembunyikan apa yang ada pada dada kalian. Sudur itu sadrun, sesuatu yang nggak kelihatan ya, yang dalam dada itu ya hati. Autubduhu, atau kalian tampakkan itu, ya alamullah, maka Allah mengetahuinya. Ai fahuwal alimu bi khafiyati sudur. Ayat ini menjelaskan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu alim ya, maha tahu ya. Maka di antara asma Allah adalah al-alim, maha mengetahui ya. Bahkan pengetahuan Allah itu sampai disebutkan sampai di malam yang semut hitam, di malam yang gelap, di tempat yang tidak kelihatan itu Allah tahu. Akan jumlah dari daun-daun yang gugur itu, yang jatuh itu juga Allah tahu. Bi khafiyati sudur, dengan hal-hal yang tersembunyi di dalam hati. Wa mastamalat alaihi minal ikhlasi awil riya, dan apa saja yang itu mencakup di dalam dada itu dari perbuatan ikhlas dan riya. Jadi kalau orang menyembunyikan keikhlasannya, ya tetap Allah tahu, atau menyembunyikan riyanya, atau ditampakkan. Bagaimana cara menampakkan ikhlas itu? Kalau riya jelas ya, riya itu bisa kelihatan, orang menampakkan amal soleh itu kepada manusia, ditampakkan. Meskipun nanti juga ada hal-hal yang dibahas para ulama itu, hal yang diperbolehkan ya. Misalnya untuk mengajari orang itu kan harus ditampakkan. Bagaimana cara orang bisa mampu berinfak dengan baik ya. Mungkin perlu ditampakkan cara infaknya, atau mungkin disebutkan orang-orang yang berinfak supaya memotivasi. Nah, ini semuanya menunjukkan tentang ayat-ayat tentang niat. Bahasanya apapun yang kita sembunyikan di dalam hati kita, Allah akan mengetahui. Karena niat itu mahalul qalbi, tempatnya dari di dalam hati. Kemudian tambahannya di dalam Syarah Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan tentang apakah niat itu boleh dilafadzkan. Kalau beliau menyampaikan niat itu tidak dilafadzkan, karena mahalnya adalah di dalam hati ya. Karena tadi ayat ini bahasanya kamu mau tampakkan atau sembunyikan, Allah itu tahu. Kemudian selanjutnya beliau baru menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama adalah beliau mencantumkan hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusiba aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innamal a'malu binniyat. Di sini ada kalimat innama ya. Innama itu kalau dalam bahasa Arab itu ya lil hasri, untuk membatasi. Jadi amal itu ya
ya harus dengan niat ya. Kalau nggak dengan niat tidak akan bernilai amalnya. Maka sesungguhnya amal itu hanyalah didasarkan dengan niat. Niat itu apa? Beliau menjelaskan an-niyatu huwa al-qasdu ya. Al-qasdu itu ya maksud, tujuan. Jadi ketika orang itu beramal dia punya tujuan untuk Allah, itu sudah benar, itu niatnya untuk Allah. Al-qasdu. Niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya hanyalah setiap orang itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Maka dia menyampaikan ada dua contoh ya, orang yang niatnya berbeda ya. Pertama adalah orang yang famangkanat hijratu ilallahi wa rasulihi. Orang niatnya hijrah itu untuk Allah dan Rasulnya ya. Hijrah itu untuk Allah dan Rasulnya, atau hijrah itu dengan niatan untuk Allah dan Rasulnya, atau hijrahnya itu dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Fahijratu ilallahi wa rasuli, maka sama nilai niat hijrahnya itu juga untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa man kanat hijratu lid dunya yusiba. Orang yang hijrah itu dengan niatan untuk dunia yang dia cari itu, aw imra'atin yankihuha, atau dengan niatan untuk menikahi seorang wanita, maka sama nilai hijrahnya juga ila ma hajara ilai, ya sesuai dengan apa yang dia niatkan untuk hijrah tadi itu. Maka ini di sini ada istilah nanti namanya sahabat itu hijrah karena untuk menikahi Ummu Qais, maka disebut muhajirun Ummu Qais, orang yang hijrah untuk menikahi Ummu Qais. Ini menunjukkan bahasanya niat itu menjadi penting di dalam beramal. Amalan besar, hijrah itu amalan besar ya. Itu udah taruhannya nyawa, taruhannya harta. Maka banyak sahabat itu yang hijrah itu harus meninggalkan harta semuanya, ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, bahkan hanya sendiri. Tapi kalau niatnya salah ya, atau niatnya tadi untuk dunia, maka dia akan juga mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka ini menunjukkan ya supaya kita di dalam beramal itu harus menghadirkan niat ya. Dan niat juga diantaranya fungsinya untuk membedakan satu amal dengan amal yang lain. Contoh misalnya orang mandi ya. Mandi itu kan ya kalau dia niatkan untuk ibadah ya akan beribadah. Tapi kalau mandi itu dia niatkan untuk sekedar membersihkan badan, ya kan berniat biasa saja membersihkan badan. Orang sholat misalnya, sholat itu kan banyak ya. Kalau sholat sunnah kan banyak, datang ke masjid itu kan banyak. Niatnya mau sholat tahiyatul masjid, atau niatnya sholat qobliyah, atau niatnya sholat di antara dua azan, itu kan banyak tuh. Nah kalau bisa semua dikerjakan kalau cukup waktunya. Tapi kalau waktunya mepet, cuma ada waktu 3 menit, harus dipilih mana yang lebih afdol dari sekian ibadah itu, qobliyah atau baina azana ini, atau mungkin tahiyatul masjid, dipilih ya. Maka sholatlah dia 2 rakaat kemudian diniatkan mana yang dipilih itu. Maka itu yang nanti akan diniatkan. Meskipun juga ada yang mengatakan boleh nggak dirafel semuanya digabungkan. Ya ada yang mengatakan juga boleh ya, niatkan itu. Tapi supaya dibedakan itu hendaknya dipilih yang satu. Ya. Sampai di sini dulu Pak ya kajiannya, insya Allah kita sambil ke hadis pertama. Nanti insya Allah kalau ada lain waktu bisa kita sambung. Demikian, semoga Allah SWT memudahkan kita di dalam belajar ilmu dan memberikan kita keistiqomahan di dalam belajar, karena nilainya besar ya, keberkahannya besar. Kita ajak teman-teman kita, keluarga kita dan saudara kita untuk
tolabul ilmi ya. Ada satu pelajaran yang kita ambil dari perbuatannya Umar bin Khattab ya. Beliau itu punya sahabat yang bergantian dalam belajar. Jadi kalau beliau itu suatu saat berhalangan, karena beliau ini kan seorang pedagang ya, harus pergi jualan. Nah kalau hari ini dia nggak bisa datang, temennya yang datang. Besok gantian. Artinya kalau temannya yang datang ya temannya memberikan informasi kepada beliau, ilmu yang tadi disampaikan apa disampaikan. Maka Nabi juga menyampaikan ya balighu ani walau ayah ya, sampaikan dari saya meskipun satu ayat ini disampaikan dan disampaikan kepada orang yang memang butuh ilmu gitu ya, perlu disampaikan itu. Tapi kalau hari ini sudah ada rekamannya kan, tinggal direkam bisa didengar ya, kalau punya data. Mudah-mudahan niat kita ini di dalam itolabul ini ya akan menilai nilai ta'ala subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tutup dengan doa kepada majelis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.